Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Kenari, Kenali Diri. Selamat datang buat semua yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya ya saya ucapkan. Kundalini Awakening sama halnya dengan terbangunnya kesadaran spiritual. Sama halnya juga dengan spiritual awakening. Sama juga artinya dengan perubahan hidup dari 3 dimensi menjadi 5 dimensi. Hanya masing-masing orang dan masing-masing ajaran memberikan nama yang berbeda. Jadi hanya sebatas pada penamaan saja. Intinya adalah terbangunnya kesadaran diri atau terbangunnya spiritual atau jiwa yang spiritual pada seseorang. Proses kesadaran diri menuju transformasi yang akan membawanya pada kesadaran yang lebih besar dan lebih tinggi. Keadaan dan proses ini menjadikan seseorang dapat memaknai hidup sehingga mencapai keadaan mistis yang dapat membawanya pada kedekatan dengan ilahi. Masing-masing ajaran memiliki cara untuk keluar dalam proses kebangkitan spiritual atau Kundalini Awakening atau Spiritual Awakening. Keadaan ini juga dapat merubah pola pikir dan merubah karakter seseorang menjadi lebih baik, menjadi semakin erat terhubung dengan Allah, terhubung lebih erat dengan semua makhluk, dan terhubung lebih erat dengan alam semesta. Tidak heran jika seseorang yang telah melalui prosesnya akan semakin tenang, semakin banyak diam, mungkin berubah menjadi pendiam. Semakin jelas tujuan hidupnya, semakin menghargai energinya, memilih ucapan yang dikeluarkan hanya yang bermanfaat saja, hanya yang menyenangkan saja. Jika dirinya tidak yakin dengan ucapannya atau tidak yakin dengan yang diucapkan, maka akan lebih memilih untuk diam. Seseorang akan semakin dewasa dan semakin dalam dengan dirinya, semakin hanyut dalam dekapan ilahi, semakin hanyut dalam hubungannya dengan ilahi, semakin intim sehingga seperti orang yang sedang jatuh cinta. Hanya ingin dekat dengan yang dicintanya, hanya ingin mendengar ucapan yang dicintanya, hanya ingin bicara dengan yang dicintanya. Ketika diri kita telah mengalami kebangkitan spiritual, diri kita tidak lagi sama dengan karakter sebelumnya. Setelah terbangkitnya kesadaran, diri kita tidak lagi memikirkan kebaikan diri sendiri. Setelah bangkitnya spiritual ini akan memperjelas dan menjadi semakin jelas karakter alami dalam diri yang sudah ada sejak ruh kita diberikan. Kita akan melakukan kebaikan yang menjadi nilai tambah yang akan berdampak pada diri sendiri dan orang lain. Kita tidak lagi banyak bicara tentang duniawi, pencapaian duniawi, jabatan, kekayaan, maupun kelebihan fisik. Secara tidak kita sadari, tidak lagi senang dengan pembicaraan seperti itu. Walaupun kita tahu tidak bisa mengabaikan dunia, akan tetapi itu tidak lagi menjadi faktor utama dalam memberikan nilai, memberikan value pada diri sendiri. Keadaan dalam diri kita yang seperti itu tidak dapat dihindari karena diri kita telah terketuk, telah tergerak untuk memberikan sesuatu pada lingkungan dan orang lain di sekitar kita. Kebangkitan spiritual juga tidak dapat secara sengaja diciptakan, juga tidak dapat dipaksakan. Setelah jiwa kita berada dalam keadaan yang lebih tinggi, maka sifat-sifat ilahi lebih mudah termanifestasi dalam diri. Untuk itulah alasannya mengapa jiwa yang telah bangkit spiritualnya akan melakukan sesuatu yang bernilai tinggi, karena sifat-sifat ilahi sudah termanifestasi ke dalam dirinya. Sifat-sifat ini tentu tidak lagi memikirkan diri sendiri, dan kebaikan yang dilakukan tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi semua alam.
Sifat-sifat ilahi ini sudah ada secara alami. Kita hanya perlu melakukan proses perjalanan kebangkitan spiritual untuk dapat menemukan tujuan hidup, untuk dapat memberikan dampak kebaikan bagi seluruh alam. Ketika kita belum tersadarkan, maka kebaikan yang dilakukan tidak akan terasa bernilai karena jiwa kita masih berada pada ego diri, ego rendah manusia. Kebaikan yang dilakukan itu berdasarkan ego diri kita, bukan berdasarkan sifat-sifat ilahi. Walaupun itu tidak salah, tetapi itu akan menjadikan kelelahan karena kita masih memikirkan perut sendiri, bergerak berdasarkan ambisi diri kita. Semua itu adalah ego diri yang tidak akan mati jika belum melewati proses kebangkitan spiritual. Akan tetapi, rekan-rekan, untuk melakukan kebaikan yang berdampak pada nilai diri bisa dilakukan walaupun belum mencapai kebangkitan spiritual. Memang terasa akan berbeda karena sesungguhnya diri kita belum merasa bernilai. Diri kita sebenarnya belum mengerti tujuan hidup. Namun tidak apa-apa, jangan berhenti melakukan kebaikan. Ikuti saja proses perjalanannya, karena yang paling tahu diri rekan-rekan adalah rekan-rekan sendiri. Jadi jangan karena belum merasa menjalani proses kebangkitan spiritual, tidak bisa melakukan kebaikan. Lakukanlah kebaikan sebelum dan setelah kebangkitan spiritual. Walaupun akan berbeda pada rasa, karena senang melakukannya, maka akan mengalirkan energi cinta dan kasih sayang yang akan terasa pada orang lain. Rekan-rekan, teruslah tetap melakukan kebaikan untuk menambah nilai diri, meskipun kita tidak mengetahui, kita tidak mengerti apakah diri kita sudah spiritual atau belum, dan tidak mengetahui tentang semua itu. Kita dapat menjalani prosesnya dan dimudahkan karena kita telah melakukannya, melakukan kebaikan sebelum terbangkitnya diri yang spiritual. Akan tetapi rekan-rekan, proses dalam kebangkitan spiritual tetap wajib dijalani. Proses sakitnya juga tetap wajib dijalani. Karena dengan prosesnya, dengan perihnya keadaan dalam diri, itulah yang akan mengikis ego, itulah yang akan merubah ego menjadi wisdom, menjadi lebih bijaksana. Demikianlah video Kenari hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.